Shalom kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam ibadah online GBI Putra. Bulan Agustus adalah bulan yang sangat istimewa bagi seluruh bangsa Indonesia. Firman Tuhan berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Kita mau katakan pagi hari ini bahwa Tuhan atas bangsa kita adalah Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya atas bangsa kami, atas negara kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan, oh oh oh, oh oh oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Oh Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari serukan, oh oh oh, oh oh oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memerintah untuk, katakan lagi, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak dan bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau
Ajaib Kau Tuhan, agung, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Serukan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Semua katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Saudara, setiap kita adalah duta-duta kerajaan Allah, imamat yang rajani. Kitalah yang diutus untuk berdoa bagi bangsa kita, supaya rencana Allah yang mulia boleh digenapi atas bangsa Indonesia. Mari saat ini kita satukan hati kita. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap rencana Tuhan atas bangsa kami. Rancangan-Mu yang mulia atas bangsa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua
problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa bangsa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada
Haleluya, saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat mengikuti ibadah online kita di masa PSBB ini. Saya sudah nggak bisa ngitung lagi nih kali ke berapa, 24 apa 25. Tapi saudara-saudara sekalian, kita tetap semangat ya, dan tetap jalankan ibadah kita seperti biasa. Adanya masa-masa pembatasan, jangan sampai membatasi ibadah kita kepada Tuhan. Jadi karena itu mari kita siapkan hati kita, siapkan tubuh kita, saudara sekalian. Bangun dari ranjangnya, bangun dari tiduran di sofanya, dan kita siap untuk ikuti ibadah ini. Tolong ingat sekali lagi, saudara sekalian, saudara bukan sedang menonton suatu ibadah. Saudara sedang mengambil bagian dalam ibadah. Karena itu, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi buat anugerah yang Tuhan berikan buat kami bisa ikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, dan biar karya Tuhan terus dinyatakan, karena kami percaya bahwa rencanamu ya Tuhan Yesus tidak akan bisa dibelokkan ataupun juga dihentikan oleh wabah apapun juga, oleh karya siapapun juga. Karyamu, tujuanmu, rencanamu akan jadi atas muka bumi ini, bahkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hari ini Tuhan mau terima firman Tuhan, memohonkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, di antara kami. Roh Kudus bekerja atas setiap kami di rumah masing-masing untuk boleh menjamah kami, menguatkan kami, mempersiapkan hati kami, bahkan mengubahkan hati kami. Dan kemudian firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak kembali sia-sia, tapi tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu pada hari ini Tuhan, dengan selalu mengingat betapa lemahnya hamba-Mu ini tanpa penyertaan dan pertolongan-Mu, ya Tuhan. Biar pengurapan bekerja dengan nyata ketika firman Tuhan disampaikan. Kami siap ya Tuhan, terima berkat besar. Tidak hanya semata-mata mendengar firman, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin. Amin. Pernahkah saudara melihat atau barangkali mendengar tentang hidup orang yang punya segala-galanya? Orang yang bukan hanya punya uang berlimpah, jabatannya tinggi, tampangnya itu cakep atau menarik sekali. Orang yang temannya berlimpah, disukai orang, keluarganya baik-baik, rajin ke gereja, dan Instagramnya itu bikin ngiri, followernya 2 jutaan, padahal isinya cuma dia lagi jalan-jalan atau dia lagi makan. Kita posting firman Tuhan, follower cuma 200-an. Ya. Nah, kalau saudara belum pernah mendengar orang demikian, saya mau perkenalkan saudara dengan orang ini, Pangeran Absalom. Absalom itu punya segala-galanya. Perhatikan apa kata Alkitab. 2 Samuel pasal yang ke-14. 2 Samuel 14 ayat 25 sampai 26. 2 Samuel 14 ayat 25 sampai 26. Mari kita baca. 25. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Ayat 26, apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya, maka ditimbangnya rambutnya itu 200 sikal beratnya menurut batu timbangan raja. Absalom adalah seorang pangeran, dan bapaknya adalah seorang raja yang berhasil dan seorang raja yang sangat populer di mata rakyat. Israel itu mencapai masa keemasannya, golden era-nya pada zaman bapaknya Raja Daud. Sehingga orang selalu membandingkan raja-raja berikut dengan yang namanya Daud. Absalom tinggal di istana, jelas. Pengawalnya di mana-mana, ya. Hidup terjamin, tidak usah pusing mikirin cari duit, gak usah stres di kantor atau berkeringat di pabrik. Penampilannya itu lebih mantap daripada artis K-pop atau drama Korea. Lebih dari Lee Chang-wook, Park Hae-jung, Park Wo-gah, Lee Kum-ki. Oke? Lebih daripada semua bintang-bintang itu, saudara sekalian, penampilannya itu demikian mempesonanya. Satu negara itu dia paling ganteng sendiri. Oke?
Nah, orang lain itu ganteng juga, tapi gantengnya rame-rame. Jadi ganteng biasa aja. Ini istimewa, ya. Sedemikian istimewanya sehingga tadi kita baca kata-kata yang luar biasa sekali. Saking gantengnya ini, saking gantengnya. Jadi nggak lagi dibilang ganteng, tapi cantik. Ayat 25 ya. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Oke, nah sekarang catatan Alkitab ya. Oke, dengar lagi ya. Oke. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Baca pelan-pelan. Oke. Baca pelan-pelan. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Saudara paham ya? Tidak ada satu jerawat yang mengganggu. Tidak ada satu luka kecil yang menganga. Bahkan tidak ada bekas vaksin cacar di tangannya. Tidak ada bagian tubuhnya atau organnya yang terlalu kecil. Nggak ada yang terlalu gede. Nggak ada yang terlalu lebar. Semuanya sempurna. Udah anak raja, ganteng dan cantiknya, sempurnanya bukan main, populer sekali. Jadi ini yang membuat orang itu kadang bertanya, kenapa hidup bisa begitu, tidak adil? Kenapa ada orang punya segala-galanya, sementara kita itu kok kayaknya itu serba susah dalam segala-galanya? Nah, tapi hidup Absalom itu tidaklah sempurna yang kita bayangkan. Nah, saya pikir ini masalah kita. Kita ini suka salah kaprah, suka salah mengira. Kita melihat hidup orang sedemikian sempurna dan kita berpikir pasti semuanya adalah oke dan sempurna dengan orang ini. Kita ini suka mengira rumput tetangga itu selalu lebih hijau daripada rumput kita. Padahal ketika kita dari rumput kita pindah ke rumput tetangga, begitu kita sampai di sana, rumput kita yang semula kacau, sekarang kelihatan hijau. Sementara rumput tetangga yang semula hijau, sekarang kelihatan kacau. Kita lihat hidup orang lain tuh enak, happy. Kita nggak tahu pergumulan di dalam. Dari mana kita tahu? Hidup dia enak, gampang sekali. Instagramnya. Instagram itu kalau diisi dengan foto orang berantem, orang sedih, orang nangis, nggak laku. Kita nggak mau Instagram isinya orang susah. Untuk sejenak, kita ingin lari dari realita. Realita kadang nggak enak. Kita lari aja dari realita, kita Instagram aja. Ya. Nah, bapaknya Absalom itu punya istri banyak. Yang dicatat di Alkitab saja itu namanya ada 8. Itu belum termasuk gundik-gundik loh. Jadi antar istri itu berebut perhatian dari sang suami karena ini raja soalnya. Ya. Nah, lalu kemudian antara anak juga ada persaingan pasti. Jadi bapaknya super sibuk mengurusi negara, jarang urus keluarga. Kenapa? Karena keluarganya tuh bikin dia pusing. Keluarganya itu bikin dia kepalanya itu nyunyutan, cekcok di dalam, berantem anak satu dengan yang lain, istri satu dan istri lain lagi, ya lagi ada masalah lagi ribut. Di luar rumah dia dihormati. Sementara di dalam rumah dia itu dikomplain. Enak kan dia di luar rumah. Di luar rumah enak ngomong apa dituruti. Di dalam rumah ngomong apa diprotes. Mendingan di luar rumah. Saudaranya Absalom itu ada 19 dari berbagai mama itu. Ya. 18 laki dan 1 perempuan. Anak paling besar namanya Amnon. Jelas sekali anak pertama dari istri pertama, putra pertama ya. Otomatis dia adalah putra mahkota. Lalu kemudian paling kecil sekali anak perempuan itu yang namanya Tamar. Nah itu adalah kesayangannya dari Absalom. Kenapa? Karena Absalom dan Tamar dua-duanya itu satu mama. Suatu hari Tamar ini dijebak.
dan diperkosa oleh yang paling besar, Amnon, calon raja itu. Nah, setelah diperkosa, ya, Tamar diusir oleh Amnon. Diusir begitu saja. Dan dalam keadaan hancur hati, dia lari ke abangnya Absalom dan mengadu di sana. Nah, saudara perhatikan begini. Ini catatan dari 2 Samuel, pasal yang ke-13, ayat 21. 2 Samuel 13, ayat 21. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Perhatikan ya, sangat marah. Tapi dia berhenti di situ. Dia berhenti di sangat marah. Dia nggak lanjutkan dengan tindakan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi akhirnya Absalom itu yang semula marah, sekarang jadi tambah marah luar biasa. Dia harap papanya ambil tindakan, tahu-tahu nggak ada tindakan. Amarahnya itu berubah akhirnya menjadi dendam membara di dalam jiwanya. Saudara sekalian, barangkali Raja Daud ini nggak ambil tindakan karena dia nggak pengen perpanjang masalah. Barangkali dia pikir ini urusan dalam keluarga lah, kakak sama adik, sudah dianggap selesai begitu saja lah. Asal jangan terulang lagi. Barangkali juga dia nggak mau jadi pembicaraan rakyat. Ya, nanti jadi gosip lah di WA Group. Barangkali dia berpikir demikian. Atau barangkali, menurut saya, barangkali dia ingat akan kesalahannya ketika dia menghamili istri anak buahnya. Dia sebagai seorang bapak sekarang bahkan sudah tidak punya wibawa lagi untuk menegur anaknya yang salah. Karena ketika dia coba tegur anaknya yang salah, anaknya itu tinggal balik ngomong begini, papa sendiri bagaimana sama Batsheba? Skakmat. Dia tidak punya lagi otoritas moral untuk ngomong sesuatu kepada anak-anaknya. Amnon nggak diapa-apain. Dipanggil juga enggak. Ditegur juga enggak. Apalagi dihukum. Nah, jadi Absalom sekarang dengan dendam membara dalam jiwanya menunggu lama. Dia menunggu 2 tahun, dia mencari satu momen yang tepat untuk dia balas dendam. Dan kemudian momentum muncul, dan kemudian dia jebak, dan kemudian dia bunuh abangnya sendiri, yaitu Amnon. Setelah itu Absalom kabur ke luar negeri. Dia ke negeri yang dari tempat asal mamanya. Di situ dia berlindung. Berapa lama dia lari di situ? Dia lari di sana dan berdiam di sana selama 3 tahun. Akhirnya dengan berbagai cara dia diperbolehkan kembali ke Israel. Oke? Ini catatan apa yang terjadi. 2 Samuel 14 ayat yang ke-24. 2 Samuel 14 ayat yang ke-24. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang di hadapanku. Dengan kata lain, saya nggak mau lihat mukanya. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Biasa orang sudah demikian, hadap raja dulu, ya kasih hormat. Kata raja nggak usah. Saya nggak mau lihat tampangnya, suruh dia pulang aja, udah. Selama 2 tahun berikut, bapaknya itu tidak peduli dengan dia, nggak pernah ngajak dia bicara, nggak pernah ajak dia ketemuan. Artinya, kalau di jumlah-jumlah total, selama 5 tahun itu, Absalom itu tidak berjumpa dengan papa kesayangannya itu. Bukan tidak ada keinginan dari Absalom. Bukan tidak ada kerinduan dari Absalom. Bukan tidak ada upaya dari Absalom untuk ketemu sama papanya. Yang nggak ada cuma satu, kemauan dari papanya untuk ketemu sama anaknya ini. Jadi akhirnya terjadi adalah Absalom tambah sakit hati dan mengkudeta bapaknya itu. Terjadilah perang saudara di kerajaan Israel. Antara bapak melawan anak. Absalom akhirnya kalah dan mati dibunuh. Benda yang menjadi kebanggaannya, yaitu rambutnya itu, justru akhirnya yang menjebak dia. Ketika dia lagi lari, menunggang bagal ya. Lagi menunggang bagal, rambutnya itu berkibar-kibar dan kemudian nyangkut ke pohon.
Lalu bagalnya jalan terus, dia tergantung di pohon nggak berdaya. Pada saat itu datang musuh-musuhnya dan menembak dia mati. Nah, Absalom. Hidup yang begitu fantastis, akhirnya berakhir dengan kematian yang sangat tragis. Absalom ini adalah orang terluka. Dalam jiwanya ini masih ada anak kecil yang merindukan dekapan papa. Yang nggak pernah dia rasakan. Akibatnya jiwanya kosong. Ada kerinduan dalam diri Absalom untuk melihat bapaknya ini menjadi seorang pemimpin keluarga rumah tangga yang adil dan bijaksana. Dan itu nggak terjadi. Nah, ketika cerita akan peran seorang papa itu tidak terpenuhi, terjadilah kekosongan dalam jiwanya. Nah, kekosongan ini kalau tidak hati-hati, itu terisi dengan yang namanya kebencian. Karena menurut Absalom, saya punya adik ini bisa diperkosa oleh Amnon, itu juga gara-gara si papa. Sebab Amnon ini menjebak adiknya Tamar dengan jalan minta pertolongan bapaknya. Dia bilang sama papanya, dia pura-pura sakit. Daud datang, kenapa, sakit apa? Iya sih sakit gini. Terus mau obat apa? Enggak, cuma adik Tamar tolong suruh kesinilah, suruh suapin aku pengen makan disuapin sama si dedek. Raja dengan naif, bilang, Tamar, kamu pergi ya, bantuin abangmu lagi sakit. Dan terjadilah hal demikian. Nah, jadi saudara-saudara melihat begini, bagi Absalom, papa saya itu membukakan jalan sehingga terjadi peristiwa hina ini. Tamar tidak dipanggil sama sekali. Nggak dihibur oleh bapaknya. Amnon tidak dipanggil oleh bapaknya juga tidak dihukum. Pelanggaran dibiarkan saja, nggak diselesaikan. Jadi Absalom memutuskan untuk saya selesaikan sendiri. Kalau papa saya nggak selesaikan, saya selesaikan sendiri. Saya bunuh saja orang ini. Nah, saya tidak bilang perbuatan Amnon harus dibiarkan. Justru saya mengatakan bahwa persoalan ini harus diselesaikan. Tetapi jalan penyelesaian bukanlah dengan pembunuhan. Saya mau bicara kepada para Daud-Daud di dunia. Kepada para papa-papa, bapak-bapak yang kebingungan bagaimana mesti berbuat apa dalam menghadapi anak-anak. Tidak gampang menjadi orang tua, terutama papanya. Kita baca di Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Ini kata-kata Rasul Paulus. Efesus, pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, dalam satu ayat ini, saudara temukan ada dua hal. Yaitu yang perlu bapak-bapak seimbangkan ketika dia mendidik anak-anaknya, yaitu kasih dan disiplin. Jangan bangkitkan amarah di hati anak-anak, itu bicara soal kasih. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan, ini bicara soal disiplin. Nah, saya tunjukkan melalui chart ini ya, slide ini ya. Saudara tolong perhatikan di situ. Yaitu ada unsur kasih tinggi dan kasih yang rendah. Terus kemudian yang mendatar itu disiplin rendah sebelah kiri, disiplin tinggi sebelah kanan. Kalau orang tua kasihnya itu tinggi, tapi disiplinnya rendah, dapatlah yang kiri atas. Yaitu orang tua yang permisif. Kalau orang tua itu disiplinnya rendah, kasihnya rendah, itu jadinya orang tua yang cuek. Nggak urus anak. Kalau disiplinnya tinggi, tapi kasihnya itu rendah, jadinya otoriter. Tapi kalau kasihnya tinggi, disiplin juga tinggi, itu orang tua yang berwibawa. Nah, terkadang kita ini kuat dikasih, tetapi lemahnya di disiplin. Hasilnya adalah anak-anak yang manja, penuntut, lembek, dan merasa bahwa dunia, bahkan semua orang berhutang sama dia. Apa yang dia minta mesti dituruti. Sekarang juga, saat ini juga. Perhatikan berita ini. Di Ponorogo, di negara kita sendiri. Tahun 2018. Anak ini minta handphone dari bapaknya. Ya.
Bapaknya nggak menolak loh, jangan salah baca beritanya ya. Bapaknya itu nggak menolak. Bapaknya itu cuma bilang tunggu setelah Lebaran. That's it. Tunggulah sesudah Lebaran. Anak itu bakar rumah orang tuanya. Ternyata ini bukan yang pertama. Sebelumnya juga minta dibelikan sepeda motor. Orang tua bilang tunggu sebentar, diancam bakar rumah, orang tua beliin. Ya, orang tua sekarang kalah sama si anak yang sekarang jadi bos, menentukan segala-galanya. Nah, kita ini kuat dikasih, tapi bukan kasih yang tepat. Tapi kasih yang muncul dari rasa bersalah kita. Kasih yang hanya memanjakan dan mengiyakan. Karena kita ini tidak ada waktu untuk mengajar dan mendidik anak. Kasih yang merusak karena kita tidak tahu mesti bagaimana bertindak, mengajar dan mendisiplin anak kita. Nah, saya meyakini saudara-saudara sekalian bahwa anak tidak hanya perlu disiplin. Anak bahkan merindukan disiplin. Anak-anak itu justru pengen diberikan bimbingan, diberikan ajaran apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Karena mereka sendiri tidak tahu mesti berbuat apa, langkah-langkahnya apa. Anak-anak ini lahir di dunia tanpa tahu apa-apa dalam suatu kebingungan. Nah, sementara kedagingan mereka itu membuat mereka untuk menjadi anak-anak yang cenderung negatif. Adalah tugas orang tua memberikan arahan, bimbingan, ajaran, termasuk disiplin kepada anak-anaknya. Ya, jadi anak-anak itu rindu diberitahu mana yang boleh, mana yang tidak dalam hidup ini. Ya, mereka perlu dibimbing. Ya. Kita kadang suka pikir anak-anak nggak suka diajar, nggak suka didisiplin. Nggak demikian. Tiap anak mau diajar, asal jangan dengan kekerasan. Ya. Asal orang tua menunjukkan kasih yang sepadan. Itu anak-anak gampang diajar, gampang dikasih tahu. Asal tadi itu seimbang antara kasih dengan disiplinnya. Ya. Sebaliknya ada orang tua yang disiplin tinggi, kasihnya nggak ada. Yang ada itu hanya aturan dan hukuman. Ya. Nah, tiap kali salah dikit, hukuman. Meleng dikit, hukuman. Kalau itu yang terjadi, hukuman kadang-kadang kebablasan menjadi namanya siksaan, abuse. Siksaan dari siksaan secara fisik kepada anak, tapi juga siksaan dalam bentuk kata-kata yang muncul. Kata-kata yang ketika diucapkan itu menyakiti, itu menghina, kata-kata yang merendahkan. Akibatnya muncullah anak-anak yang sangat amat terluka oleh karena kata-kata papa, oleh karena tindakan papa. Nah, kadang luka itu bisa begitu mendalam sehingga terjadi peristiwa yang tragis seperti di Rusia beberapa waktu yang lalu. Tahun 2018, ya, tanggal 27 Juli. Ini bapaknya namanya Mikhail Khachaturian. Panggil anaknya suatu pagi, masuk satu persatu ke kamarnya. Anak dimaki-maki semua, dan kemudian disemprot pakai itu penyemprot merica, disemprot ke muka mereka. Satu-satu disemprot. Dan ternyata bukan sekali itu dia siksa mereka. Ternyata dia sering pukul mereka, hajar mereka. Bahkan catatan di pengadilan menunjukkan bagaimana si bapak itu dalam mesejnya dan sebagainya itu ngancam akan bunuh anak-anaknya. Pada hari itu ketiga anak perempuannya ini, Christina, Maria, dan satu lagi Angelina. Mereka memutuskan udah cukup, kita disiksa oleh papa. Ya, mama nggak ada, hanya mereka bertiga sama papa. Bahwa mereka itu adalah salah satu anggota mafia di Rusia sana. Jadi mereka putuskan hari ini cukup. Yang satu ambil penyemprot merica papanya, yang satu ambil palu, yang satu ambil pisau. Dan bertiga mereka kemudian datangi papa yang lagi tertidur. Dan saudara tahu, tikaman yang datang hari itu 30 kali. Menunjukkan betapa dendamnya mereka terhadap si papa. Jadi demikianlah mereka bunuh si papa, dan kemudian telepon polisi mengatakan, kita bunuh papa kita. Ya. Dan siap terima konsekuensinya. Pengadilannya sedang berlangsung sekarang di Rusia. Saudara sekalian, tentu yang cerita demikian ini cerita yang sesuatu yang sangat amat ekstrim. Yang kita nggak akan alami. Ya. Tapi saya berharap dalam masa PSBB ini, di mana anak-anak ada di rumah terus. Ya, mungkin orang tua juga ada di rumah. Adalah suatu momen yang baik sekali untuk kita ini mengambil
momen ini sebagai suatu kesempatan untuk kita berbuat sesuatu dan kita perbaiki hubungan kita antara orang tua dengan anak. Jadi kita tidak menunggu sampai penyesalan terjadi. Ketika Absalom akhirnya memberontak terhadap bapaknya, dia lakukan satu tindakan yang sama sekali nggak pernah dikira oleh siapapun juga. Atas nasihat satu orang bernama Ahitofel, dia kemudian tidur dengan meniduri istri-istri dari papa-papanya. Gundik-gundik tinggal di istana, suruh jaga istana. Malah oleh Absalom ditiduri di atas atap istana. Suatu perbuatan nista yang membuat bapak sama anak akhirnya benar-benar terputus hubungannya. Jadi Daud terpaksa akhirnya berperang melawan anak sendiri. Ketika Absalom terbunuh, berita dikirim ke Daud. Ini catatan di Alkitab, 2 Samuel 18, ayat yang ke-32 dan 33. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu yang datang bawa berita dari medan perang, orang Ethiopianya ya. Pertanyaan pertama ketika raja melihat utusan datang dari medan perang, pertanyaan dia yang pertama itu bukanlah bagaimana jalannya peperangan. Kita menang atau kita kalah, situasi seperti apa? Enggak, pertanyaan pertama raja adalah, selamatkah Absalom? Orang muda itu concern yang pertama dari si papa ini. Anak saya, sekalipun sekarang jadi musuh, anak saya gimana keadaannya? Dan ini jawaban dari utusan orang Ethiopia itu. Biarlah seperti orang muda itu, musuh tuanku raja. Dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Jelas sekali mesejnya. Ayat 33. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih, ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku. Siapa yang lebih patut dikasihani? Absalom anak muda itu yang mati dengan cara mengenaskan, atau si bapaknya ini yang melihat bagaimana kehancuran rumah tangga terjadi ketika 3 anak lakinya itu mesti meninggal dengan cara berdarah-darah, dan 1 anak perempuan masa depannya hancur karena diperkosa oleh abangnya sendiri. Dalam ribuan bahasa, dalam jutaan kisah, tidak ada kata-kata yang lebih menyayat hati orang tua daripada kata-kata ini. Absalom, Absalom. Absalom adalah satu raungan jiwa yang terbenam dalam lumpur penyesalan. Absalom adalah tangisan dari satu jiwa yang terluka karena tusukan tajam pisau tuduhan itu. Nancap dalam sekali dalam kalbu seorang bapak. Satu anaknya mati waktu kecil, itu adalah anak dari hasil hubungannya dengan Bathsheba. Lalu kemudian satu-satunya anak perempuannya Tamar dinodai justru oleh abangnya sendiri, Amnon. Amnon dibunuh oleh Absalom. Absalom dibunuh oleh Panglima Yoab. Tragedi demi tragedi terjadi dalam keluarga kerajaan ini. Air mata seperti tak berkeputusannya mengalir di pipinya raja dan keluarganya. Gelombang penyesalan tak putus-putusnya mendera jiwa. Setiap berita membawa kembali yang namanya trauma. Dan selalu satu wajah terbayang di depan mata raja. Nathan, sang nabi itu. Dan dengan jari teracungnya, dan dengan suara mencekamnya, Nathan tuding raja dan berkata, engkaulah orang itu, you are the man. Engkaulah orangnya. Engkaulah orangnya yang sudah punya segala-galanya, masih ngambil juga punya orang yang cuma punya satu. Ya. Satu malam yang membawa celaka. Satu kejadian yang membawa ribuan penyesalan. Satu raungan nafsu yang membara, yang menggila. Satu dorongan jasmani yang tak terkendali yang mesti dituruti. Yang kemudian membawa badai penyesalan dan hujan tragedi. Saudara-saudara sekalian, ada kali-kali dalam hidup kita bahwa kita mestinya dengan segala cara menahan diri kita
Dengan segala cara kita bertempur mengalahkan diri kita. Dengan segala cara kita mengikatkan diri kita kepada firman Tuhan dan perintah Tuhan. Untuk kita jangan lakukan satu hal yang kemudian akan membawa penyesalan di kemudian hari. Natan sang nabi mempermaklumkan hukuman Tuhan. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atas yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Penyesalan adalah teroris bengis. Dia menyiksa dan mendera tanpa jeda. Jiwa yang dalam cengkeraman penyesalan itu diremukkan sampai berceceran. Penyesalan adalah teroris bengis dalam jiwa manusia. Nah, Daud berada dalam cengkeraman si teroris ini. Ketika dia teriak, Absalom, Absalom. Kepedihan hati, air mata, kemarahan, penyesalan, keputusasaan semua campur aduk. Dalam lengkingan kata-kata ini, Absalom, anakku, 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 Absalom. Biar aku mati saja, nak, menggantikan engkau. Demikianlah jeritan dari hati orang tua ini. Dan hari-hari ini, bukan saja Raja Daud yang berteriak demikian. Tapi ada banyak orang tua yang berteriak, Absalom, Absalom, dalam kegalauan dan dalam penyesalan. Penyesalan adalah teroris bengis. Tapi penyesalan juga adalah salah satu guru besar dalam hidup manusia. Kita semua bisa belajar dari sang guru besar ini. Pelajarannya itu hanya satu. Jangan ulangi lagi. Terlalu sering orang seperti Raja Daud tidak memikirkan harga yang terlalu tinggi untuk yang mesti dia bayar untuk satu perbuatannya. Dia pikir cuma satu kali. Dia pikir cuma satu malam. Nggak apa-apa. Tapi ternyata begitu mengerikan. Daud ini raja yang baik, tapi bukan bapak yang baik. Dia berhasil di luar, tapi bermasalah di dalam. Masalah anak-anaknya tidak terselesaikan. Dia tidak bereskan masalah Amnon dengan Tamar. Dia tidak bereskan kemarahan dalam jiwa Absalom. Saudara-saudara sekalian, orang tua yang tidak mau capek badan sekarang, pasti akan capek hati di kemudian hari. Nah, saya percaya bahwa Anda semua yang hari ini ikut ibadah ini nggak separah ini. Tapi saya mau ajak kita semua untuk belajar dari firman Tuhan apa yang harus kita perbuat ketika hubungan kita dan anak-anak kita mengalami masalah. Nomor satu, mari kita berdamai dengan Tuhan kita. Ini yang pertama yang harus dilakukan. Ini yang pertama harus dilakukan karena ini juga adalah yang paling mudah. Berdamai dengan Tuhan yang berjanji demikian kepada kita semua. Di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni, perhatikan kata berikut, segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari, perhatikan kata berikut ini, segala kejahatan. Ketika kita datang mengakui dosa kesalahan kita, maka Tuhan itu mengampuni. Ini janjinya. Jadi pertama, mari kita berdamai dengan Tuhan kita, yang menanti kita untuk datang dan mengakui kesalahan kita. Yang kedua, para bapak-bapak sekalian, mari kita berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, ini lebih sulit dari yang pertama. Karena banyak kita ini bergumul dengan rasa bersalah yang amat sangat, dan akhirnya kita ini menjadi seperti orang lumpuh.
Kita terus bergumul dengan rasa bersalah kita. Tapi ingatkan satu hal ya. Kalau Tuhan saja sudah mengampuni diri kita, ketika kita minta ampun, maka tidak ada orang di dunia ini manapun juga, termasuk diri kita sendiri, yang berhak untuk menghukum dan menghakimi diri kita lagi. Konsekuensi peristiwa mesti kita jalani, tapi di hadapan Tuhan kita minta ampun kepada Dia, Dia mengampuni kita. Jadi pertama, berdamailah dengan Tuhan. Yang kedua, berdamailah dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, berdamailah dengan anak-anak kita. Nah, ini yang namanya rekonsiliasi. Dan ini yang paling sulit dari yang dua tadi, dari tiga ini. Ini langkah yang paling sulit. Kenapa? Karena kata Amsal, saudara sekalian, bahwa saudara yang sudah disakiti hatinya lebih susah dihampiri, didekati daripada kota yang berkubu dan bertembok. Orang yang sudah terluka jiwanya itu tidak akan gampang didekati oleh siapapun juga. Apalagi oleh orang menyakiti dia. Maka di sini diperlukan sesuatu pemakluman dari pihak orang tua. Diperlukan juga sesuatu kesabaran dari pihak papa untuk menyadari ketika saya mendekati anak saya lagi, mungkin dia nggak akan tanggapi saya di awal. Tapi saya anjurkan saudara-saudara untuk terus melakukan hal tersebut untuk membuat terjadinya pemulihan tersebut. Sungguh menyakitkan ya, kalau umpama sampai terjadi, seorang papa sudah berpulang, dan kemudian apa kata anak-anaknya terhadap dia. Ini ada satu obituari, berita duka cita, tentang satu orang papa bernama Leslie Chopping, yang saya dapatkan. Ya. Saya bacakan ya, saya singkat saja, karena agak panjang. Leslie Ray Popeye Chopping lahir di Galveston, Texas, pada tanggal 20 November 1942 dan berpulang tanggal 30 Januari 2017. Yang adalah 29 tahun lebih panjang daripada yang dikira dan lebih panjang daripada apa yang dia layak dapatkan. Leslie berperang melawan kanker dalam tahun terakhir hidupnya dan kalah dalam pertempuran itu, terutama karena dia itu memang keledai. Dia meninggalkan dua anaknya yang lega sekali dengan berpulangnya bapaknya. Anaknya Leslie Ray Chopping dan anak perempuannya Sheila Smith bersama dengan 6 cucu dan korban-korban yang tak terhitung banyaknya, termasuk mantan istrinya, keluarga besarnya, teman-temannya, tetangganya, dokter-dokternya, suster-susternya, dan orang-orang lain lagi. Hobi Leslie adalah menyiksa anggota keluarganya, termasuk mempercepat kepergian binatang peliharaan di rumah. Ya. Hidup Leslie tidak ada tujuan dan tidak ada gunanya. Tidak ada yang bersedih dengan kepergiannya, tidak akan ada kebaktian, tidak ada doa supaya dia mendapat damai abadi. Jenazah Leslie akan dikremasi dan ditaruh di kandang keledai sampai parutan kayu untuk keledai habis. Kematian Leslie membuktikan bahwa kejahatan bisa mati dan mudah-mudahan ini menandai masa kesembuhan dan kenyamanan bagi semua orang. Anak-anaknya katanya lega bukan main ketika bapaknya itu meninggal. Akhir daripada penderitaan mereka. Saudara-saudara terkasih, para bapak-bapak sekalian, mari kita pada hari ini menjadi orang-orang yang bijak untuk belajar dari orang lain dalam hal ini. Kita belajar dari Daud dan menghindari kesalahannya. Saya mau bicara kepada para Absalom, anak-anak yang terluka oleh karena papa yang berbuat kesalahan. Ada orang tua yang gagal mendidik anaknya, ya. Ada yang gagal karena tidak sengaja, ada yang gagal karena sengaja. Yang saya maksud dengan gagal karena disengaja adalah orang tua yang tahu mesti berbuat apa tapi nggak mau berbuat. Nah, ada orang tua yang misalnya tidak sengaja karena mereka tidak tahu mesti berbuat apa. Mereka bingung sama sekali. Karena mereka bingung karena mereka sendiri ketika masih kecil tidak punya papa yang mengajari mereka dengan baik. Ada orang tua yang jahat, menghajar anak ketika masih kecil dan memeras anak ketika anak sudah jadi. Hati saya terenyuh sekali oleh Absalom, saudara-saudara sekalian. Absalom itu sudah merasa dia bakal mati muda. Maka kita mencatat bahwa dia mendirikan satu tugu peringatan buat dirinya.
Dan kalau saudara-saudara pergi ke Israel, ketika saudara dibawa jalan antara tembok kota Yerusalem dengan Bukit Zaitun, saudara akan ditunjukkan oleh guide, ada satu pilar di situ, pilar Absalom. Itu tugu peringatan Absalom yang dia bangun. Itu satu kuburan sebenarnya. Ya. Yang sampai sekarang itu masih terus ada di sana. Untuk menjadi peringatan bagi banyak orang. Saudara sekalian, kira-kira 1000 tahun sudah Absalom, maka tidak jauh dari pilarnya sana ada satu taman namanya Getsemani. Di taman tersebut, satu orang putra berdoa kepada papanya. Dalam doanya itu, sang putra itu bisa memilih untuk tidak ikuti papanya. Tapi dia akhirnya mengatakan, bagaimanapun juga kehendakmu jadi. Ketika Yesus mendoakan doa demikian di Taman Getsemani, saudara-saudara sekalian, dia tahu persis ketika dia jalani ini semua, situasi akan berat sekali di kayu salib. Dia tahu persis seperti apa orang disalib. Tapi karena kehendak Bapaknya, dia itu maju dan kemudian mati di kayu salib. Apa yang Yesus lakukan melalui kematiannya dan kebangkitannya itu tidak hanya membawa yang namanya keselamatan untuk kita semua dari dosa kita. Tapi saya percaya juga bahwa lewat karyanya di kayu salib, melalui teladan Kristus, saudara sekalian, kita itu dimampukan untuk memulihkan hubungan antara para papa dengan anak, terlepas dari siapapun yang salah dalam suatu hubungan. Sebab bisa saja anak yang salah. Dalam hal ini, sang anak itu tidak menuntut apapun juga dari orang tuanya. Tapi dia mesti datang, merendahkan hati dan minta pengampunan dari bapaknya. Bagaimana kalau bapaknya yang salah dalam hal seperti Absalom? Seandainya saya bisa menasihati Absalom, ini kira-kira yang saya mau sampaikan kepada Absalom. Ada ribuan alasan untuk membalas dendam atas satu peristiwa nista. Apalagi kalau pelakunya adalah saudara sendiri. Apalagi kalau pelakunya itu dibiarkan bebas begitu saja. Apalagi kalau pelakunya bukannya menyesal, malah membanggakan perbuatannya. Hanya ada satu alasan untuk tidak membalas. Karena Tuhan memerintah kita untuk jangan membalas, tapi mengampuni dan membiarkan Tuhan saja yang menjadi hakimnya. Lepaskan kebencian itu, hai Absalom. Buang racun itu dari jiwamu. Bebaskan dirimu dari penjara kebetan ini. Ampunilah papamu. Memang terasa tidak adil, tapi ingat, Allah itu adil dan dia tidak lupa. Terkadang dia terlihat lamban, tetapi dia tidak pernah lalai. Biarkan dia mengambil alih soal keadilan. Ingatlah akan arti namamu, Absalom, Bapak Perdamaian. Berdamailah dengan papamu. Berdamailah dengan dirimu, dengan hidupmu, dengan hidup adik perempuanmu, dengan hidup saudara-saudaramu. Tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Tidak ada orang tua yang bebas dari kesalahan dan dari kelemahan. Setiap orang tua sudah berbuat dosa juga. Sama seperti dirimu, hai Absalom, juga tidak luput dari dosa dan kesalahan dan perlu pengampunan. Biarkan Tuhan yang membalas, hai Absalom. Tinggalkan luka dan dendam itu. Karena itu hanya menghancurkan dirimu. Hanya dengan demikian, hai Absalom, kamu akan bisa menapak hari esok. Saudara-saudara sekalian, ada yang ikuti ibadah ini pada hari ini. Para Absalom, anak-anak yang terluka oleh orang tua. Hari ini saudara bisa memutuskan. Karena saudara diberi kemerdekaan oleh Tuhan. Saudara mau hidup bebas atau hidup terpenjara dalam penjara kepahitan dan kegetiran. Tujukan mata saudara kepada salib Kristus. Baik Anda orang tua maupun anak. Baik Anda orang yang menyakiti ataupun yang disakiti. Baik orang yang mengakui kesalahan
ataupun Anda yang menuding orang lain berbuat salah. Temukan kesembuhanmu pada pribadi yang tergantung pada kayu salib itu. Salib Kristus. Di situ ada pengampunan untuk orang-orang yang bersalah, yang mau merendahkan hati dan datang ke bawah kaki salib. Salib Kristus memberikan kuasa kepada orang-orang yang disakiti untuk mengampuni. Sebab kalau Kristus menjadi contoh bagi kita semua untuk mengampuni siapapun juga, kita wajib meniru Dia. Saudara sekalian, mari ikut saya datang ke bawah kaki salib. Dan kita serahkan semua pergumulan kita, semua luka dalam jiwa kita. Serahkan semua kegetiran kepahitan hidupmu. Serahkan juga semua penyesalanmu dan rasa bersalahmu. Serahkan itu semua racun dalam jiwa kita. Taruhkan ke bawah kaki salib Yesus, saudara sekalian. Dan izinkan Dia ambil alih itu semua. Dan izinkan darahnya yang suci itu, yang mengalir dari salib itu. Izinkan darahnya itu membasuh kita. Izinkan darahnya membersihkan kita, saudara-saudara sekalian. Izinkan aliran darah yang suci itu menyembuhkan luka dalam jiwamu. Izinkan aliran darah yang suci itu untuk boleh membalut semua luka dalam jiwamu. Izinkan Kristus datang dan mengubahkan hidupmu. Maka saudara, pada hari ini ikut sama saya datang ke bawah kaki salib Yesus. Saya ajak saudara sama-sama bangkit berdiri. Izinkan Roh Kudus pada momen ini untuk melembutkan hati saudara dan membawa saudara alami pemulihan. Bahwa saudara mengalami lagi damai. Barangkali selama ini ada banyak penyakit mengganggu dirimu. Mungkin penyakit itu muncul karena banyak sekali kepahitan dalam jiwa. Barangkali ada banyak sekali berkat terhalang dalam dirimu karena ada kepahitan tersebut. Barangkali rasa bersalah, menyesal terus-menerus mengganggu jiwamu. Hari ini kita datang kepada Yesus. Izinkan Kristus ambil alih itu semua dan berikan kepada kita damai yang besar yang Dia janjikan buat kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita sama-sama berdoa. Maka saudara, pada saat ini bukakan hatimu untuk Yesus datang dan beracara dalam dirimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Turunkanlah berkat-Mu Tuhan Yesus hari ini Tuhan, secara spesifik. Untuk para papa ya Tuhan Yesus, dan buat para anak. Hamba berdoa pada hari ini Tuhan, terjadilah satu karya yang ajaib atas diri kami, atas jiwa, roh kami, bahkan tubuh kami. Hamba berdoa pada hari ini Tuhan, kuasa itu dinyatakan kepada para papa. Sehingga Tuhan, mereka datang dalam kehancuran hati, menyadari kesalahan mereka. Hamba berdoa Engkau memulihkan para papa. Engkau mengampuni dosa-dosa kami para papa. Tuhan, Engkau membasuh kami, membersihkan kami ya Tuhan. Sehingga semua yang menuduh kami selama ini, penyesalan ini, Tuhan boleh angkat semua. Berikan kepada kami Tuhan, satu hati yang sekarang bersih daripada tuduhan. Bukan karena kami tidak mau bertanggung jawab, tapi Tuhan karena kami sadar akan satu hal. Merasa bersalah itu yang menghancurkan kami. Penyesalan itu tidak ada gunanya kalau kami bawa terus. Tuhan, terima kasih. Segala penyesalan, segala rasa bersalah, beban berat itu lepaskan dari kami ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan pimpin kami, para orang tua, untuk kami perbaiki kesalahan kami. Untuk kami boleh lakukan tindakan-tindakan yang akan membawa pemulihan dan rekonsiliasi terjadi antara kami dengan anak-anak kami. Tuhan Yesus, lepaskan berkat-Mu atas para papa ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pengampunan terjadi atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Roh Kudus pimpin tuntun kami untuk terus-menerus juga kami ini Tuhan boleh mengampuni diri kami sendiri, dan kami boleh belajar untuk datang membawa pemulihan kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak yang alami berbagai luka dalam jiwa mereka karena tindakan papa. Sekarang Tuhan Yesus, nyatakan juga berkat-Mu Tuhan. Berikan tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan jamah dan sembuhkan hati anak-anak yang luka ya Tuhan. Sehingga kami tidak perlu lagi simpan semua racun dan sampah ini. Sehingga jiwa kami bersih ya Tuhan Yesus. Bersih daripada segala kepahitan. Tapi juga Tuhan, kami bebas dari penjara ini Tuhan. Kami bebas sehingga berkat Tuhan mengalir.
dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba mohonkan Tuhan kuasa bekerja, supaya orang-orang dilepaskan dari berbagai penjara, ikatan apapun juga dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa pada saat ini Tuhan, memohonkan kuasa dinyatakan, kesembuhan terjadi untuk tiap rumah tangga yang alami banyak sekali keretakan, banyak sekali luka ya Tuhan. Sendi-sendinya mulai goyah. Hamba berdoa pada saat ini supaya kuasa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus itu boleh bekerja Tuhan. Supaya andalan kami adalah kuasa sorga dinyatakan atas kami semua, atas rumah tangga kami. Dalam keadaan goyah ini Tuhan, dalam keadaan retak ini kiranya dari sorga turunlah itu berkat, turunlah kuasa itu bekerja atas setiap rumah tangga. Sehingga kami alami pemulihan kembali Tuhan dengan cara yang ajaib yang hanya Tuhan bisa lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga. Di masa-masa susah demikian, masa-masa ketat dan berat demikian hamba berdoa, berkat itu dinyatakan atas umat-Mu Tuhan, atas setiap rumah tangga, atas setiap pasangan Tuhan, atas orang tua dan anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, lepaskan berkat-Mu Tuhan, sehingga kami dicukupkan dalam segala hal, tak kekurangan apapun juga, karena berkat Tuhan itu menyertai kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas karunia-Mu dan berkat-Mu buat kami semuanya. Kami terus-menerus mendoakan bangsa negara kami Tuhan. Negara kami berulang tahun ke-75 minggu ini. Tuhan, kami memohonkan berkat besar turun atas bangsa kami ya Tuhan. Kami memohonkan pertolongan yang nyata atas bangsa kami dari Tuhan. Karena kami Tuhan melihat bahwa segala sesuatunya ini saat ini di luar kemampuan manusia untuk melakukan apapun juga. Sekarang ulurkan tangan-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan Yesus. Berkati bangsa-bangsa lain juga yang mengalami berbagai kekacauan karena pandemi ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa atas bangsa kami. Terus menerus kami berdoa untuk presiden kami Tuhan Yesus, untuk wapres, para menteri, mereka yang ada gugus tugas penyelesaian masalah COVID, tiap orang yang terlibat, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu, pimpinan-Mu atas mereka sekalian. Juga untuk para dokter, untuk para juru rawat, untuk mereka yang ada di rumah sakit garis depan bertempur melawan COVID ini. Tuhan, kami berdoa di mana-mana, kiranya kuasa Tuhan melindungi anak-anak-Mu, terutama Tuhan Yesus yang menjadi dokter, juru rawat, kerja di rumah sakit. Kami dihindarkan, dijauhkan dari segala virus, dari segala bakteri jahat, dari segala kuman jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah Tuhan, Kau berkati juga mereka yang sakit. Kami doakan mereka yang masih di rumah sakit ataupun isolasi mandiri di rumah yang terkena COVID, terutama anak-anak Tuhan, di dalam nama Yesus. Kuasa itu bekerja, kesembuhan menjadi bagian kami, semakin hari kami disegarkan ya Tuhan. Maka dalam minggu ini pun kami bisa keluar dari rumah sakit dan pulih kembali. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus boleh menjamah kami satu persatu yang sedang ada terbaring di ranjang rumah sakit. Terima kasih bahkan yang ada di rumah sekalipun Tuhan, hamba berdoa, kuasa itu menjamah kami, menyembuhkan kami. Hamba berdoa buat mereka yang sakit, bukan karena COVID. Sakit apapun juga ya Tuhan, kiranya kuasa kesembuhan itu mengalir juga dalam diri kami, karena Engkau Tuhan Yesus tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama. Bahkan dalam nama-Mu ada kesembuhan seperti janji Tuhan. Maka ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu hamba-Mu ini berdoa supaya kuasa kesembuhan itu terjadi atas diri anak-anak-Mu, atas jemaat GBI Putra Tuhan. Kesembuhan menjadi bagian kami dalam nama Yesus, sehingga kami ya Tuhan tidak akan menghadap Tuhan sebelum tiba waktu yang daripada Tuhan. Tidak ada kami akan kembali kepada Tuhan terlalu cepat. Tapi kami akan lakukan semua tepat pada waktunya. Waktunya tiba kami akan kembali kepada Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan, biarkan kami semua Tuhan jalani hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, perlindungan-Mu dan berkat-Mu atas umat-Mu di GBI Putra. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah Tuhan sungguh luar biasa buat kami semua. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan terus Tuhan karya berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih hari ini. Mohonkan berkat juga Tuhan untuk mereka yang sudah bekerja keras untuk ibadah ini. Tim PW, tim media, nyatakan kemurahan-Mu atas kami sekalian. Demikian juga Tuhan, mereka yang berulang tahun di minggu yang sudah lalu, kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus, lepaskan berkat-Mu di akhir ibadah ini. Saudara terkasih, mari kita bangkit diri semuanya. Dan saudara sekarang ibadah ini selesai. Saudara sekarang terimalah berkat Tuhan berlimpah atas hidup saudara. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali kali yang kedua. Amin. Amin.